jarak antara matahari dengan planet-planet itu bagaimana ya, Kak? Kalau kita lihat di sistem tata surya kita, ya kan, planet yang terdekat ke matahari itu adalah Merkurius. Dia yang paling dekat. Jadi kalau dilihat di jaraknya itu ya 58 kali 10 pangkat 6 km. Jadi kalau dilihat dibandingkan dengan jarak dari matahari ke bumi, itu jarak dari matahari ke Merkurius itu hanya sekitar 0,4 kali jarak matahari ke bumi. Jadi hampir separuh lah, hampir jarak dari matahari ke bumi itu jarak sama dengan jarak dari matahari ke Merkurius. Nah, berikutnya planet yang kedua terdekat dari matahari itu planet Venus. Nah, jaraknya dari matahari itu sekitar 110 kali 10 pangkat 6 km. Itu hampir 3/4 jarak dari matahari ke bumi. Planet berikutnya itu adalah bumi, ya kan. Bumi itu jaraknya ke matahari itu hampir 150 kali 10 pangkat 6 km. Jadi ukurannya semuanya dari 10 pangkat 6 km. Nah, berikutnya setelah bumi sekitar 228 kali 10 pangkat 6 km dari matahari. Lebih jauh lagi Jupiter, ya kan. Ini planet paling besar ini, Jupiter. Jaraknya adalah sekitar 779 kali 10 pangkat 6 km. Nah, kemudian kalau Saturnus itu lebih jauh lagi, hampir 2 kali lipat jarak dari matahari ke Jupiter, yaitu sekitar 1432 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian kalau Uranus itu hampir 2 kali lipat jarak dari matahari ke Saturnus, yaitu di 2867 kali 10 pangkat 6 km. Nah, yang paling jauh, ya kan, planet di sistem tata surya kita itu adalah Neptunus. Dia jaraknya 4515 kali 10 pangkat 6 km. Artinya jarak ini hampir 2 kali lipat dari matahari ke Uranus. Sekarang Pluto nggak ada ya? Kalau di planet Merkuri, ya kan, di sekitaran Merkuri itu hampir tidak ada benda langit yang besar. Juga sama dengan di Venus. Nah, di bumi itu dikelilingi oleh satu benda yang besar, yaitu bulan. Kalau Mars kelihatan juga ada satu benda besar yang mengelilinginya, yaitu bulannya Mars. Nah, dari situ ilmuwan melihat bahwa kalau suatu planet, di sekitar planet itu dia bersih, hampir tidak ada benda langit lain. Nah, sementara kalau di sekitar Pluto itu masih banyak benda langit lain yang ukurannya hampir sebesar Pluto itu sendiri. Nah, Pluto itu berada di dekat nih Kuiper Belt, di apa yang dikenal sebagai Kuiper Belt, yaitu suatu daerah seperti pita yang berisi banyak benda langit. Nah, karena di sekitar Pluto tadi masih banyak benda langit yang lain, maka ya ilmuwan menyimpulkan bahwa kalau kita menyebut suatu planet itu yang cukup planet besar jika dia bisa membersihkan semua massa-massa yang ada di sekitar dia. Jadi di sekitar dia itu hanya ada dia dan beberapa bulan di sekitarnya. Sementara di sekitar Pluto itu banyak benda langit lain yang ukurannya hampir sama dengan ukuran Pluto itu sendiri. Tapi dia masuk kategori dua planet. Kalau kita nyebutnya planet Katai. Bisa dijelaskan nggak, Kak, urutan dari berat-beratnya planet, Kak? Mana yang paling besar, mana yang paling kecil, Kak? Nah, kalau kita lihat kan dari ukuran tadi ini bisa kelihatan, ya kan? Karena Merkuri itu paling kecil ya. Karena itu beratnya dia yang paling kecil. Venus, baru kemudian Bumi, baru kemudian Mars. Nah, setelah Mars itu yang lebih berat berikutnya adalah Uranus. Setelah Uranus, Neptunus lebih berat. Saturnus, baru kemudian paling berat yang paling besar itu adalah Jupiter. Jupiter itu hampir 318 kali berat bumi. Nah, ada planet yang mempunyai cincin, ya kan? Yang terkenal itu adalah Saturnus. Sebenarnya cincin Saturnus itu sebenarnya adalah ya benda-benda langit juga yang ukurannya jauh lebih kecil daripada ukuran si Saturnus itu.
Karena itu dia berada di sekitaran Saturnus dan dia berputar ya kan bersama dengan Saturnus, sehingga dilihat dari jauh seolah-olah Saturnus itu memiliki cincin. Kak, kalau warna-warna dari planet boleh kita asal-asalan nggak warnainnya? Warna planet itu kan itu hasil pengamatan, jadi ada yang diamati, ada yang diamati dari bumi, ada juga yang diamati dengan mengirim wahana ke sana. Dan ternyata warna planet itu tergantung dari apa yang ada di planet tersebut. Salah satu yang berpengaruh adalah gas-gas yang ada di atmosfernya. Karena di planet juga kadang-kadang berubah-ubah ya kan, tergantung dari konsentrasi gasnya kalau dari pengamatan. Jadi ya orang hanya bisa melihat bahwa ya planet itu adalah warnanya kan secara umum seperti ini. Sebut asal sembarang warna tidak bisa juga, tapi kalau misalkan kita mewarnai dari kombinasi warna yang ada, yang dari hasil pengamatan orang akan lebih cocok dengan hasil pengamatan itu bisa. Yang penting ya warnanya ada di warna di planet tersebut, walaupun ya posisinya bisa jadi di atas, di bawah, di samping sedikit, tidak masalah itu.